adanya kebiasaan kerja yang kurang baik dari para karyawan seperti sering meninggalkan pekerjaan untuk urusan yang tidak penting, kurangnya kemampuan dalam memimpin dan kelemahannya kemampuan dalam mengambil keputusan pekerjaan. Yang ketiga, kurangnya keterampilan atau skill bekerja yang dimiliki sehingga penyelesaian dan pekerjaan membutuhkan waktu yang lebih lama dan kurang teliti. Adanya kebiasaan karyawan yang tidak disiplin datang ke kantor. Sumber ini dari form penilaian karyawan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu untuk mencari seberapa besar pengaruh rekrutmen terhadap kinerja karyawan pada PT Pemuda Berkarya Manunggal di Jakarta Pusat. Yang kedua, seberapa besar pengaruh seleksi terhadap kinerja karyawan pada PT Pemuda Berkarya Manunggal di Jakarta Pusat. Yang ketiga, seberapa besar pengaruh rekrutmen dan seleksi secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan pada PT Pemuda Berkarya Manunggal di Jakarta Pusat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis besar pengaruh rekrutmen terhadap kinerja karyawan pada PT Pemuda Berkarya Manunggal di Jakarta Pusat. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh seleksi terhadap kinerja karyawan pada PT Pemuda Berkarya Manunggal di Jakarta Pusat. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis besar pengaruhnya rekrutmen dan seleksi secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan pada PT Pemuda Berkarya Manunggal di Jakarta Pusat. Selanjutnya, penelitian terdahulu, saya tampilkan 3 penelitian terdahulu, yaitu dari Kevin Andrian, dari Jurnal Administrasi Bisnis, volume 50, tahun 2017, tentang pengaruh proses rekrutmen dan seleksi terhadap kinerja dan insertion leave karyawan pada PT Cahaya Kurnia Motor Bekasi. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan variabel rekrutmen dan seleksi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang selanjutnya dari Billy Renaldo Fotali dari Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi volume 16 tahun 2016, yaitu pengaruh proses rekrutmen dan seleksi terhadap kinerja karyawan pada PT Bank Logusto. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh. Langsung ke model penelitian aja, nggak usah dibaca. Oh, baik Pak. Penelitian Anda. Nah ini penting nih. Yang model. Oh, model penelitian. Sebelum ini. Oke nih. Jelasin sedikit. Yang ini Pak. Kerangka pemikiran yang saya ambil yaitu X1 berpengaruh terhadap Y. Dimensi dari rekrutmen tersendiri yaitu ada pengalaman, pendidikan, tanggung jawab, kejujuran, inisiatif, dan kreatif. Dan yang kedua, seleksi terhadap Y. Dimensi seleksi tersendiri yaitu ada tes kesehatan, wawancara, formulir lamaran, standarisasi, pemeriksaan referensi, dan latar belakang. Yang selanjutnya, kinerja karyawan. Itu Y, dimensinya ada kualitas, kuantitas, ketepatan waktu. Oke, langsung ke sampling. Teknik sampling. Yang di bab 3 itu teknik pengumpulan data. Saya melakukan dengan observasi, Pak, pada PT Pemuda Berkarya Manunggal, itu studi kepustakaan dan teknik kuesioner. Teknik samplingnya yaitu populasinya ada di PT Pemuda Berkarya Manunggal, itu ada di Cempaka Putih, tepatnya Jakarta Pusat. Yang kedua, sampelnya jumlahnya ada 75 orang, Pak. Oke, sampelnya berapa? 75. Saya mengambil teori Arikunto, Pak. Jadi saya populasinya berapa, sampelnya berapa gitu loh maksudnya. Maaf, Pak. Maksud saya populasi dalam PT Pemuda Berkarya Manunggal itu ada 75, Pak. Dan saya mengambil semua populasi sebagai sampel dari kuesioner. Terus hasil penelitian Anda? Hasil penelitiannya,
Saya melakukan uji instrumen penelitian, uji valid, di mana R hitung lebih besar dari R tabel. R tabelnya ini ada 0,227. Selanjutnya, uji reliabilitas, nilai chord speed alfanya lebih dari 0,64. Yang selanjutnya, uji asumsi klasik. Saya menggunakan uji normalitas. Data dinyatakan normal karena lebih besar daripada 0,5, yaitu 0,200. Sedangkan uji multikulitas, yaitu nilai toleransinya 0,690 lebih besar 0,1 dan nilai FIV-nya 1,449 kurang lebih dari 10,00. Sedangkan uji heterodistisannya menggunakan uji Stalford, Pak. Titik-titik menyebar dan tidak membentuk pola tertentu. Hasilnya? Hasil penelitian? Hasil penelitian, uji hipotesisnya, yang uji hipotesis pertama, pengaruh X1 terhadap Y. Menggunakan uji T. T hitung lebih besar daripada T Baca tabel. langsung hasilnya berapa gitu. Rasionya untuk uji koefisien determinasi adalah 0,18 atau 18,7% pengaruhnya terhadap Y. Untuk yang seleksi yaitu 0,196 atau 19,6% pengaruhnya terhadap kinerja karyawan. Sedangkan yang hipotesis ketiga yaitu 24,6% berpengaruh secara bersama-sama terhadap Y. Oke, kesimpulan. Kesimpulannya, terdapat pengaruh dan signifikan antara variabel rekrutmen X1 terhadap kinerja karyawan sebesar 0,187 atau 18,7%. Yang kedua, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel seleksi X2 terhadap kinerja karyawan sebesar 0,196 atau 19,6%. Yang ketiga, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara rekrutmen dan seleksi karyawan secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan sebesar 24,6%. Sedangkan sisanya 75,4% ditentukan oleh variabel lain yang tidak diukur dalam penelitian ini. Oke, cukup ya. Umu. Halo, Umu. Iya, Cukup, ya? Pak. Langsung kita mulai persugiannya ya. Iya, Pak. Dengarkan pertanyaan penguji, Anda kemudian jawab ya. Halo, Pak. Ya. Anda dengar pertanyaan penguji, kemudian dijawab. Sudah connect? Halo, Pak. Oke. Anda dengar pertanyaan penguji, kemudian dijawab. Paham? Baik, Pak. Paham. Oke. Silakan Pak Yaya untuk mulai pengujiannya. Baik, terima kasih Pak Yulianto. Saudari Umu, mungkin kamu close dulu PowerPoint-nya. PowerPoint-nya kamu tutup dulu. PowerPoint-nya kamu close. Dah? Oke, Umu bisa dengar saya? Iya, Pak. Bisa, Pak. Oke. Coba kamu sebutkan lagi judul penelitian kamu. Maaf, Pak. Suaranya putus-putus, Pak. Coba kamu jelaskan, kamu bacakan lagi judul penelitian kamu. Umu, kamu baca judul penelitian, cek modulasi aja ini. Maaf, Pak. Bisa diulangi karena suaranya putus-putus, Pak. Oke, saya cek sound dulu ya. Pak Yulianto bisa dengar saya, Pak? Tidak, suara Pak Yaya Bisa. jelas sekali. Itu dari Anda. Jelas sekali. Saya bisa, Pak Yaya. Oke. Berarti Umu. Ya, kamu sekarang coba kamu, oke. Kamu baca lagi judul penelitian kamu, Umu.
Halo, ya, kamu dengar saya sekarang? Bisa dengar saya, Umu? Iya, Pak. Oke, coba judul penelitian kamu apa? Judul penelitiannya Ya, judulnya apa? analisis pengaruh rekrutmen dan seleksi karyawan terhadap kinerja karyawan pada PT Pemuda Berkarya Manunggal Inetku di Jakarta Pusat. Oke. Kemudian penelitian kamu itu penelitian dengan pendekatan apa? Maaf, Pak. Ya, kamu melakukan penelitian itu menggunakan pendekatan apa? Kualitatif atau kuantitatif Maaf, gitu, Pak. Neng. Aduh. Wah, ini Halo, masalah. Pak. Ya, kamu menggunakan penelitian dengan metode apa, Umu? Metode penelitian kamu apa? Kualitatif atau kuantitatif gitu, jawabannya pilih. Dia nggak denger, Pak Wid. Waduh, bermasalah Wah, ini. dia repot nih. Umu bisa dengar, Umu? Halo, Pak. Kamu nggak usah pakai ini kali, nggak usah pakai handset, coba pakai Cabut, biasa handsetnya, langsung cabut. dicabut aja handsetnya. Coba headsetnya kamu cabut, kamu Handsetnya colokin dicabut lagi, aja, coba. nggak usah pakai handset. Sudah, Pak. Nah, Itu gitu kan lebih jelas. bagus itu. Sudah jelas, Pak. Oh, Pak. Nah, Ya, oke. Ya udah, penelitian kamu menggunakan pendekatan apa? Kualitatif atau kuantitatif? Pakai kuantitatif. Kuantitatif. Oke, berarti ada variabel independen, ada variabel dependen ya. Kamu Betul, jelaskan Pak. mana variabel independennya, mana variabel dependennya. Variabel independennya itu seleksi dan independennya itu rekrutmen sebagai X1 dan seleksi sebagai X2. Sedangkan dependennya itu kinerja karyawan. Oke. Apa yang kamu ketahui tentang kinerja karyawan? Kinerja karyawan itu pencapaian suatu karyawan bisa berupa material atau non material, yaitu bisa pencapaian kerja yang sudah ditentukan sebelumnya. Mungkin ada target-target dari perusahaan yang tercapai oleh karyawan tersebut. Baik. Untuk mengukur kinerja karyawan itu biasanya alat ukurnya apa? Biasanya tuh menggunakan KPI, Pak. Itu biasanya 6 bulan sekali ada pengukuran kinerja karyawan oleh HRD. Kalau dalam penelitian kamu menggunakan apa untuk mengukur kinerja? Saya bersumber pada KPI yang sudah ada, Pak. Dan Menggunakan kuesioner. KPI yang sudah ada. Iya, Itu KPI yang sudah ada itu kamu tuangkan dalam kerangka pikir penelitian kamu? iya, Pak. Jadi saya sesuaikan dengan kuesionernya, Pak. Jadi Oke. saya ngambil berapa poin-poin yang berdasarkan dengan rekrutmen dan seleksi. Baik. Itu merujuk pada siapa? Merujuknya ke karyawan, Pak. Untuk mengukur kinerja karyawan, pada kerangka kamu itu kan cuman ada 3 kan? Kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu. Iya, betul, Pak. Nah, itu jawaban yang saya mau karena apa? Kamu sudah komit untuk mengukur kinerja itu dengan kerangka yang kamu buat. Iya, Pak. Ya. Jadi itu yang jawaban yang saya harapkan. Artinya ada benang merah yang kamu bangun pada penelitian kamu. Oke. Pada kerangka pikir, pada variabel X2 itu kamu mengutip pendapatnya Shimamura dan Monde dan No. Ya. Ada Iya, dua sumber yang kamu gunakan untuk mengukur seleksi sebagai variabel independen X2-nya. Itu Iya, Pak. dari item yang kamu buat, dimensi itu, mana yang pendapatnya Shimamura, mana yang pendapatnya Mondi? Ini dia sebenarnya saling bersangkutan, Pak.
karena di Mondi itu ada tentang kesehatan, yaitu medis. Formulir lamaran? Formulir lamaran ini ke Simamora, Pak. Oke, berarti di kerangka itu kamu jelaskan bahwa dimensi 1, 2, 3 misalnya itu merujuk pada Simamora gitu loh. Jadi Dan lebih ke sisanya detailnya itu. jangan dicampur seperti ini. Nanti Simamora tersinggung ketika dia tidak menjelaskan formulir lamaran kan gitu. Iya, baik, Ya. Pak. Kamu perbaiki. Baik, akan Oke. saya revisi untuk pemisahannya ya, Pak. Oke. Kemudian populasi dari penelitian kamu siapa dan berapa jumlahnya? Populasinya saya di PT Pemuda Berkarya Manunggal atau INETKU di Jakarta Pusat, yaitu populasinya ada 75. Saya mengambil semua sebagai sampel dari penelitian ini, Pak. Mengambil semua itu artinya semua siapa? Semua karyawan di PT tersebut. Jadi PT Pemuda ini total keseluruhan SDM-nya berjumlah 75. 75. Betul, Pak. Termasuk kamu? Iya, betul, Pak. Termasuk HRD? Iya, termasuk HRD. Termasuk direktur? Direktur, ya sudah masuk. Selain komisaris, Pak, karena komisaris tidak masuk ke kantor. Oke, berarti direksi ya, Direksi manajemen? Manajemen Katanya hanya di situ hanya direktur, Kak, dan komisaris. Berarti kan direktur kan? Iya, Direktur dan kamu sebagai peneliti gitu ya. Artinya kalau total populasi itu dikurangi direktur dan kamu berarti 75 atau 72? Atau 73? maaf Pak, direktur ini tidak termasuk, Pak. Tidak termasuk. Iya, betul. Jadi semuanya Terus kamu? yang mengisi kuesioner itu ada 75, yaitu dari para officer dan sampai karyawan. Dan kamu HRD, adalah karyawan? Kamu adalah iya, karyawan? tapi saya tidak ikut. Berarti populasinya berapa? Kan nggak 75 dong. Kan dikurangi kamu. Berarti Apa? ditambah kamu 76 kan? Kalau kamu masuk kan 76 berarti. Jadi populasi, oke, apa itu populasi? Coba. Populasi adalah seluruh orang atau 10 orang yang bergabung pada suatu wadah tertentu atau organisasi, Pak. Sampel? Sampel yaitu pengambilan dari populasi, Pak. Bisa beberapa dan beberapa orang untuk jadikan sampel tersebut. Oke, nanti Umo ya. Jadi kamu yang jelas menjelaskan tentang berapa sih sebenarnya populasinya dan berapa sampelnya. Dari populasi itu, misalnya tidak kamu masukkan sebagai sampel itu direktur dan kamu sebagai peneliti misalnya. Itu harus jelas, ada penjelasan di bab 3 kamu. Saya pertegas karena saya tidak bekerja di PT tersebut, Pak. Ya paling berarti ada pimpinan kan? Karena ini kan akan menilai rekrutmen dan seleksi karyawan. Iya. Artinya kan ada panitia, ya, ada divisi yang menangani tentang proses rekrutmen dan seleksi kan gitu. Iya, betul, Pak. Nah, ya kan? Dan terhadap kinerja, artinya mereka yang menangani ini perlu nggak diteliti juga? Perlu nggak dikasih kuesioner juga? Iya, Pak. Jangan sampai dia menilai dirinya sendiri kan? Iya, Kinerja betul. karyawan itu kan berarti kinerja dia sebagai penanggung jawab dalam proses rekrutmen dan seleksi kan gitu. Masa dia menilai? Nah, makanya dari jumlah itu kamu pertegas. Jangan sampai sampel 75 itu ternyata salah pengambilannya kan begitu. Tinggal bangun argumentasi bagaimana 75 itu tidak salah dalam teknik samplingnya kan gitu. Karena kamu mengawali data kamu itu dari 75 ini kan, yang dari kuesioner sampai kamu olah. Iya, betul, Pak. 75. Oke, nanti bikin penjelasan yang lebih konkret ya. Iya, Oke. Pak.
Kemudian saya langsung masuk ke analisis ya, ke pembahasan ya, ke bab 4 itu. Coba kamu lihat halaman 128. Halaman 128 itu kamu melakukan analisis pada uji apa? Apa bisa diulangin? Pada halaman 128, deskripsi kamu, itu kamu melakukan hasil uji F, seleksi terhadap kinerja karyawan. Benar nggak? Sama nggak dengan yang saya punya? Halo, Pak. 128. Di Halaman metode penelitian, saya melakukan beberapa uji, Pak. Kayak uji statistik deskripsi, uji validitas, reliabilitas. Oke. Ya udah, itu udah lolos ya. Itu udah lolos. Uji asumsi klasik kamu udah lolos. Sekarang coba kamu buka skripsi kamu halaman 128. Halaman 128. Tabel 4.42. Ketemu? Umul ketemu? Halaman Ya, 100. Pak. Nah, coba kamu baca tabel 4.42 itu apa? Kamu baca judulnya. Judul tabelnya. Halaman berapa, Pak? 128, 128. 128. Kamu itu baca. ada hasil uji F seleksi F2 Hasil terhadap kinerja karyawan. Yang bawahnya hasil yang bawahnya hasil korelasi ya? Iya, betul, Pak. X2 terhadap kinerja karyawan. Oke. Jadi ke atas 128 itu kan kamu melakukan analisis X2 terhadap Y. Benar? Analisis X2 terhadap Y. Berarti uji regresi linier sederhana. Bisa didengar? Mul? Halo, Pak. Ya, berarti kamu melakukan regresi linier sederhana. Iya, betul, Ya. Pak. Berarti kamu akan melakukan analisis regresi linier sederhana kan? Iya, Karena betul, hasil Pak. uji X2 terhadap Y. Kan pertama X1 terhadap Y. Iya. Ya kan? Nah, kemudian Selanjutnya, X2 terhadap Y. Iya, betul, Di Pak. halaman 128 itu kan X2 terhadap Y. Ya. Iya. Nah, tapi kenapa yang kamu analisis di sini hasil uji F? Apa uji F itu? Uji F ini untuk menilai Umul, apa itu uji F? Uji F ini untuk menilai, Pak, apakah memiliki pengaruh terhadap Y. Uji F itu adalah uji hipotesis simultan. Jadi uji F itu hanya dipakai ketika X1 dan X2 secara bersama-sama. Jadi ketika X1 saja atau X2 saja, itu haram hukumnya menggunakan uji F. Uji F itu untuk berdua. Berarti hanya untuk di hipotesis yang ketiga ya, Pak? Hanya untuk hipotesis yang ketiga, uji F. Kalau Iya. X2 terhadap Y, itu berarti uji apa untuk uji hipotesisnya? Menggunakan uji T, Pak. Menggunakan uji T, ya. Sehingga itu kamu posisinya salah. Jadi judul dengan yang kamu tampilkan itu tidak sesuai. Nah, itu nanti kamu sesuaikan ya. Iya, baik, Pak. Akan saya revisi untuk judulnya. Oke, sekarang F hitung kamu berapa nilainya? Nilai F hitung kamu berapa? Ketika menganalisis secara simultan, X1 dan X2 terhadap Y, itu nilai F-nya berapa? Nilai F hitungnya ada 3,1.
2, Pak. F tabel itu. Itu Apa? F tabel dong. Hitungnya F hitung ya? F hitungnya berapa? F hitung di hipotesis yang kedua 11,766, Pak. 11,766 itu nilai F hitung kamu, benar? Iya, Pak. Benar. Jadi ketika muncul angka 17,799 pada tabel halaman 128, Iya. itu kamu menganalisis F yang mana, kan begitu? Iya, baik, Pak. Ya kan? Nah, di sini kan regression, residual, ya kan? Jadi F yang mana ini? Jadi kamu nanti tentukan sebenarnya mana sih analisis hipotesis yang kamu lakukan, karena ada 2 nilai F yang nilainya berbeda. Iya. Ada 2 F yang nilainya berbeda. Sebenarnya F kamu itu yang mana? F hitungnya. Nah, itu nanti kamu coba koreksi lagi ya, disesuaikan dengan Iya, hasil Pak. analisis SPSS-nya. Regularnya ini. Bisa dipahami, Umul? Umul bisa dipahami? Tapi colokan nggak ada nggak? Halo Umul, Halo, Pak. dengar? Bisa dengar Dengar, saya? Pak. Oke. Ya udah mungkin itu aja Umul ya. Kamu lakukan perbaikan. Kemudian lampiran itu benar-benar disesuaikan dengan yang kamu analisis, output Iya, SPSS-nya. baik, Pak. Itu ternyata Iya. di sini muncul analisis F itu 17,799. Jadi kamu ini kadang Iya, Pak. F-nya pakai 1799, pakai apa? Setelah saya lihat di lampiran, itu F Mas tabel ujian F ya? itu kamu itu 17,799. Jadi mana yang Iya, Pak. benar? Ya, nanti kamu cocokkan lagi itu. Iya, Ya. baik, Pak. Oke, baik. Oke, saya kira cukup untuk saya kembalikan ke Pak Yulianto. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Saudara Umul ya, Umul Hidayah. Iya, Pak. Sudah banyak dikaji Pak Yaya, diskusi Anda. Cuma saya sedikit saja perbaikan untuk Anda ya. Bab 2 itu misalnya kerangka teori itu harus Anda perbaiki itu ya. Dia menjelaskan Baik, Pak. keterkaitan antar variabel. Harusnya nggak usah dibahas lagi, ini kan waktu seminar proposal dulu harusnya. Ada yang memperbaiki Iya, itu. Pak. Perbaiki ya, yang kerangka teorinya. X1, Iya, Pak. Y apa penjelasannya, itu ada perbaiki itu. Baik, Pak. Akan saya perbaiki, Pak. Kemudian bab 4 adalah pembahasannya ini juga sama. Semua mahasiswa untuk membahas, menganalisis itu mengulang kembali hasil. Ini katanya kita agak kesulitan mahasiswa untuk menganalisis hasil. Jadi ini belum ada analisisnya sebenarnya bab 4 ini. Ini sudah dibicarakan pada subbab hasil. Iya, Pak. Sebetulnya. Ini Anda ulang lagi, pertanyaan kita apa, mana analisisnya? Itu yang belum kelihatan itu ya. Nah, kemudian coba misalnya nih, X1 dan X2 itu lebih besar mana mempengaruhi Y? X1 dengan X2 lebih besar mana mempengaruhi Y? Umul dengar nggak? Halo? Iya, halo, Pak. Nah, X1 dengan X2 itu lebih besar mana mempengaruhi Y? Lebih besar X2, Pak. Mempengaruhi Kenapa itu? Y. Kenapa? Karena dilihat dari nilai koefisien determinasinya, Pak. Nah, Kalau itu. yang Ya kenapa kok bisa dia lupa pengaruhnya? Itu yang namanya menganalisis. Kenapa itu loh? ya, Jadi bukan karena koefisien determinasi itu hasil. Hasilnya segitu. dari Tapi nilai kenapa? kuesioner yang Itu diisi hasil oleh penelitian para Anda itu. sampel, Pak, Itu menunjukkan hasilnya. Kenapa segitu angkanya? Nah, itu namanya analisis, menganalisis hasil. Jadi nggak keluar lagi pembahasan ini, angka-angka seperti ini sudah kapan pada waktu membahas hasil Baik, Pak. kok selesai kok ini. Nah, jadi Anda di sini harusnya yang keluar adalah analisis, semua nggak perlu angka-angka lagi.
Ini udah dibahas pada awal. Ini kayak ngulang lagi udah begitu nih. Nah, ini yang Anda kalau bisa pertajam pembahasan Anda menganalisis hasil. Nah, dari sini sebetulnya kan kita angkat nanti kesimpulan Anda kan gitu kan ya. Iya, Pak. Kesimpulannya nggak usah panjang-panjang begini. Langsung fokus menjawab pertanyaan penelitian. Rumusannya apa? Seberapa besar pengaruh X terhadap Y. Nah, itu aja dibicarakan lagi, bicara tentang rata-rata, macam-macam, indikator, nggak usah lagi. Nggak usah lagi. Waktu Baik, Pak. awal. Iya, Gitu ya. baik, Pak. Saya dari saya, nanti Anda coba sarannya itu lebih implementatif, operasional, terukur. Iya, Nah, kalau bicara tentang training apa, berapa kali, siapa saja, itu yang harus Iya. Harus lebih detail ya, Pak. Baik, Pak, akan saya detail mungkin trainingnya. Di situ kan saran sudah saya tuliskan untuk teknik trainingnya. Mungkin akan saya sistematisin lagi berapa bulan sekali dalam training tersebut. Itu jadi langsung jelas banget tuh. Sampai tanya, kenapa 2 bulan sekali? Ada sudah jawabannya itu. Iya, baik, Pak. Ini yang saya perbaiki dan ya. Saya kira cukup nih. Silakan Pak Widi untuk memberikan arahan. Baik, terima kasih Pak Yuri dan Pak Yaya. Banyak masukan tadi, pertanyaan Pak Yaya juga cukup banyak tadi. Saudara Umur Hidayah, tentu semua masukan dari penguji ahli maupun ketua Iya. sidang ini Anda catat. Nanti kita Iya, Pak. diskusikan, perbaiki secepatnya. Saya ikut bertanggung jawab atas perbaikan skripsi Anda. Terima Baik, kasih Pak. Pak Yuli, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Widi. Cukup Ya. sama saudari Umul Hidayah. Baik, Pak. Mbak Dela, silakan. Kita Saya kembali izin Mbak Dela, live ya. Live, boleh, Pak Pak. Yaya. Yang uji Pak Yaya ya, diganti titutnya ya. Ya, diganti Pak Yaya. Ya, makasih Pak Yuli, Pak Oke. Agus. Terima kasih, Pak, untuk waktunya. Ya, Pak Widi, makasih juga Pak Widi. nama Pak? Makasih. Oh, siap. Ya, Assalamualaikum. Selamat. Waalaikumsalam. Udah. Oke, Mbak Umu, terima kasih ya. Selamat sudah selesai sidang. Nanti ada yudisium sehabis maghrib. Nanti link Zoom-nya bisa yang sekarang atau yang baru. Nanti saya kabarin by WA. Terima kasih. Bisa live ya, Mbak. Ya. Oke. Lanjut yang terakhir ya, Pak. Silakan. Di Malaga, ini Pak Agus sudah ada di Zoom. Oke. Wah, ini Pak Agus masih belum kelihatan wajahnya. Masih disembunyikan. Assalamualaikum Pak Ci. Salam. Wah, ini sudah ada di luar negeri nih Pak Agus sekarang nih. Di luar negeri ya. Gimana ya? Wah, welcome, Dia sudah di luar negeri sekarang. Iya. Saya telepon Pak Yuli nggak diangkat-angkat. Kapan dia punya? Oh, kapan? Telepon Pak Agus Solo nggak diangkat ya. Masya Masya Allah. Oke, Bimalaga, apa Iya, kabar? Pak. Sehat ya? Pak, alhamdulillah. Anda akan diuji siang hari ini, siap ya? Insya Allah. Anda kita beri waktu presentasi maksimal 5 menit saja ya. Dipersilakan, poin to poinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada penguji saya, Pak Yaya, Pak Yulianto, Pak Agus. Izinkan saya untuk share screen, Pak. 5 lah ya. Oke. Sudah terlihat ya, Pak ya? Oke, sudah. Silakan. Jadi skripsi saya ini judulnya saya namakan analisis pemasaran e-commerce studi kasus pada price area price comparison, yaitu price area, yang dimana background-nya adalah memang dari company yang saya jalanin sendiri, Pak, mulai dari tahun 2010 sampai 2018 saya terakhir di sana. Latar belakangnya kalau kita lihat studi kasus ini adalah adanya perkembangan teknologi yang mendominasi seluruh kegiatan pada cyberspace, memacu perusahaan besar maupun kecil dan tetap survive dengan adanya layanan jasa berupa e-commerce yang dapat dinikmati oleh pelanggan maupun perusahaan. Jadi pada dasarnya price comparison ini adalah media marketing bagi perusahaan-perusahaan e-commerce, Pak.
Faktanya tidak mudah dalam mengimplementasikan e-commerce dikarenakan banyak faktor yang terkait dengan teknologi yang harus dikuasain. Ada 3 kategori dasar, yaitu jenis-jenis e-commerce, yaitu business to consumer atau B2C, business to business atau B2B, dan consumer to consumer atau C2C. Nah, ruang lingkup penelitian kurang lebih yang pertama adalah sistem pemesanan dan penjualan barang berbasis online. Yang kedua adalah pelayanan kepada pelanggan atau member dalam memesan produk. Pelanggan kesulitan mencari harga di dalam e-commerce yang notabene sudah banyak sekali di Indonesia. Pengaruh e-commerce terhadap keputusan pembelian pada saat memakai price comparison. Kesulitan pelanggan dalam menggunakan price comparison dan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat berbasis layanan e-commerce. Penyebab kurangnya informasi tentang price comparison di Indonesia yang sekarang ini sudah hampir berjumlah 12 perusahaan price comparison. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui analisis pemasaran e-commerce studi kasus pada price comparison. Kajian literatur yang saya gunakan menggunakan dari Vice Force dari Michael Porter, di mana di kajian literatur ini jadi menganalisa apakah suatu produk memiliki potensi yang menguntungkan, di mana keuntungan tidak hanya diambil dari kondisi yang baik, tapi juga harus dari kondisi yang rusak. Model konseptualnya di sini adalah jika bisa dilihat pada peneliti dan para dosen, e-commerce itu menggunakan jasa price comparison. Dan price comparison di sini yang kita ambil ada kurang lebih 5 price comparison, di mana saya lebih menekankan studi kasus pada pricearea.com. Dan nanti ada tingkat keberhasilan dari pemasarannya. Model penelitian saya menggunakan analisis kuantitatif dengan metode kualitatif dengan metode penelitian deskriptif analitik. Nah, dan teknik wawancara, teknik observasi dan teknis analisis data. Dari pembahasan penelitian, saya mengasumsikan dan dari pembahasan penelitian, Price Area adalah situs pencari belanja yang membandingkan harga terbaik melalui website resmi, mempermudah pelanggan atau melakukan pembelian seperti alat, gadget, rumah tangga, elektronik, dan lain-lain. Keunikannya yang terdapat di Price Area adalah situs pembanding harga dengan kategori yang sudah memiliki 24 kategori, sedangkan price comparison lain masih hanya memiliki 3 kategori. Contohnya adalah Pricebook yang dia hanya memiliki 3 kategori. Informasi harga yang diberikan oleh Price Area menawarkan harga yang komprehensif, sehingga mempermudah pengguna melihat penilaian produk, spesifikasi, dan alasan lain mengenai forum, testimoni, merchant, rating, dan lain-lain untuk perbandingan harga di e-commerce. Pembahasan hasil penelitian, kendala dari Price Area dari segi marketing, karena konsep price comparison masih terlalu awam di Indonesia, banyak pengguna yang salah paham antara toko online dengan mesin pencari. Itu saya alami waktu saya bekerja di Price Area. Banyak yang menelpon ke kantor, dia mau membeli barang. Padahal sebenarnya barang itu bukan dijual di Price Area. Kepercayaannya, Price Area memberikan kepercayaan bagi pengguna, memberikan poin reward, sarana promosi untuk situs pemilik e-commerce. Keberhasilan atau pengalaman yang didapat dari situs Price Area itu adalah memberikan inovasi dalam dunia e-commerce, Pak. Sehingga membantu memberikan pemasaran, teknik-teknik pemasaran baru di samping dengan digital ads yang sudah ada. Nah, ini kesimpulan yang saya sebagai peneliti coba jabarkan. Yang pertama, pemasaran Price Area dengan melalui situs resmi dan resmi website dan media sosial, keunikan dan tampilan harga yang ada di pricearea.com, informasi harga yang diberikan bagi pengguna sangatlah lengkap, kendala dari beberapa dari traffic maupun jaringan internet yang kadang masih suka down, kepercayaan yang diberikan sangatlah penting bagi pengguna, dan yang terakhir adalah keberhasilan atau pengalaman yang diberikan oleh Price Area untuk menggunanya tempat inovasi dalam melakukan penjualan atau pembelian barang online. Nah, sarannya adalah dengan kesimpulan yang dilakukan oleh saya sendiri dari selaku peneliti, maka saya memberikan saran sebagai berikut untuk Price Area agar selalu menjadi sistem yang inovatif, didukung kontribusi dari segi kreatif dan teknologi, dan memberikan penawaran yang terbaik dengan mudah, cepat, dan akurat, serta memberikan keuntungan-keuntungan yang memanjakan bagi penggunanya. Itu, Pak, kurang lebih presentasi saya. Jika dari Bapak ada masukan, saya sangat terbuka sekali, Pak. Terima kasih, Mas Himalaga. Ini bukan masukan, tetapi ini ujian. Nah, jadi Anda diminta untuk bersiap-siap untuk menjawab pertanyaan dari para penguji, ya.
Silakan Pak Yaya untuk dimulai sesi yang pertama. Baik, terima kasih Pak Yulianto dan Pak Agus Tolik. Saudara Bima Laga, sebelum saya menanyakan, apakah saudara bisa mendengar suara saya dengan jelas? Jelas Pak Yaya. Oke. Saya memposisikan Anda ini sebagai praktisi, ya, dan memang praktisi, tapi akan saya uji secara akademisi. Ya. Jadi secara akademisi itu memang ada metodologi yang harus dikuasai, ada konsep yang harus dikuasai, ada teori yang harus dikuasai, sehingga terbangun benang merah dari apa yang akan Anda pertanggungjawabkan hari ini. Itu ya. Oke. Pertama mungkin pemanasan, bisa dijelaskan ke kita, itu pergeseran paradigma dari pasar yang konvensional menjadi e-commerce saat ini, menurut yang Anda ketahui. Ya. Ada pergeseran paradigma itu yang sangat kita rasakan saat ini. Itu bisa secara singkat saudara jelaskan. Terima kasih Pak Yayak atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk pertanyaannya. Yang pertama, teknologi informasi dan informatika atau internet ini sesuatu hal yang tidak bisa kita hindari. Bahkan saya sendiri selaku praktisi, kita selalu mempunyai slogan, jika lawan tidak bisa dilawan, marilah kita berkawan, Pak. Nah, maka dari itu, ini adalah perdagangan yang tidak bisa lagi konvensional. Kita harus bertransformasi dari segi apapun. Dari kampus Tiami juga melakukan transformasi, contohnya dengan SSO, itu adalah teknologi transformasi di bidang pendidikan. Di samping itu, di perdagangan sendiri, itu juga kita alamin. Dulu dengan keadaan sebelum pandemi, orang masih banyak yang ke mall-mall. Lebaran, 3 hari mall tutup, kita semua pusing. Tetapi dengan keadaan pandemi, 3 bulan mall tutup, sebenarnya semua masih bisa beraktivitas, walaupun sebenarnya ada social distancing yang kita lakukan, tapi secara pembelian perdagangan atau perdagangan itu semua bisa kita lakukan. Jadinya sekarang Indonesia sedang menuju 4.0, Pak, transformasi digital dari segi apapun, baik itu pendidikan, perdagangan. Yang mau saya tekankan di sini adalah skripsi saya, bagaimana sebenarnya e-commerce itu juga membutuhkan metode pemasaran. Dia membutuhkan metode pemasaran yang untuk dikenal, karena apapun jenis e-commerce-nya, mereka pasti punya dari segi marketingnya. Nah, segi marketing ini yang coba saya selaku peneliti saya jabarkan. Salah satu ada metode pemasaran di bidang e-commerce itu adalah price comparison. Itu Pak mungkin kurang lebih yang coba. Baik, e-commerce berdasarkan riset yang saudara buat, itu kan Anda akan menganalisis pemasaran e-commerce pada price comparison, price area, kan gitu? Betul, Pak. Artinya, logika sederhananya, ketika kita ingin mengetahui tentang pemasaran e-commerce itu sendiri, lebih tepatnya ke siapa kita meminta data atau meminta informasi, sehingga data itu memiliki nilai objektivitas yang tinggi. Ke pengelola kah, atau ke konsumen kah, customer kah, menurut Anda? Yang pertama tentunya dari segi data, yang traffic yang dimiliki itu pasti di platform, Pak. Karena platform itu memiliki sumber data dan resource. Tetapi di sini price area, data sekunder yang saya gunakan memang data traffic value. Karena model bisnis price area adalah cost per click, di mana setiap traffic yang klik barang melalui e-commerce itu adalah sumber dari revenue price area. Ada lagi cost per sales, tapi data sekunder yang saya gunakan adalah memang data traffic value yang saya jabarkan melalui deskripsi saya ini, Pak. Oke, berarti disitulah kontraproduktifnya ya, konvensional Betul. Dengan modern ya. Betul, Tapi Pak. kalau konvensional ini salah ngambil datanya kan gitu, harusnya ke customer. Ya. Tapi karena sekarang berbasis data, customer nggak punya data kan gitu. Betul, Pak. Oke. Kemudian dalam metodologi research itu kan ada benang merah yang harus terbangun antara pertanyaan penelitian atau tujuan penelitian dengan jawaban dari pertanyaan tersebut, yaitu kesimpulan. Menurut saudara, apakah kesimpulan yang saudara buat itu sudah mampu menjawab
secara tepat pertanyaan penelitian yang saudara buat sendiri. Oke, jika pertanyaan penelitian, di sini saya menggambarkan kalau saya sebagai user. Sebenarnya apa yang user ingin mengetahui. Dari situ saya mencoba menarik kesimpulannya, Pak. Saya rasa yang saya pertanyakan dan saya ambil kesimpulannya, saya nggak akan bilang itu 100% sudah tepat, tapi asumsi saya sebagai peneliti, mudah-mudahan situ sudah bisa menggambarkan bahwa price comparison adalah memang apa aja sih kekurangan dan kelebihannya. Karena analisis saya akan memberikan masukan kepada price area, bagaimana price area dibandingkan another competitor, sehingga kekurangan dan kelebihannya itu bisa saya rangkum di skripsi saya, Pak. Oke. Narasi pertanyaan Anda kan bagaimana analisis pemasaran e-commerce, kan gitu. Studi kasus pada price comparison. Artinya know-how. Kita ingin mengetahui know-how, bagaimananya. Artinya bagaimana saudara Bima ini ke Setiami, ya kan, naik mobil kan gitu. Ya. Nah, sementara pada jawaban Anda, bagaimana analisis pemasaran e-commerce? Jawabannya pemasaran yang bla 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 mempunyai 6 indikator. Ya. Nah, itu mungkin kalimat redaksinya yang perlu diperjelas, sehingga pada 6 indikator itu adalah penjelasan dari jawaban utama Anda pada pertanyaan penelitian. Bisa dipahami, saudara? Bisa, Pak. Saya sambil mencatat, Pak. Oke ya. Jadi 6 indikator itu jangan muncul seolah-olah indikator baru lagi, kan gitu. Tapi 6 poin ini adalah strategi pemasaran yang dilakukan oleh price comparison. Kan gitu penjelasannya. Tapi kalimat awalnya itu harus menjelaskan, menjawab bagaimana analisis pemasaran. Bagaimana pemasaran e-commerce pada price comparison. Bahwa misalnya pemasaran e-commerce pada price comparison menggunakan 6 model menurut siapa gitu. Kan sekarang itu pemasaran yang terkenal di Harvard itu sudah menggunakan 9 block system. Mungkin Anda sudah tahu itu. 9 block building. Tidak lagi SWOT, tidak lagi POET, tapi 9 block. Nah, ini kenapa 6? Nah, itu 6 itu formulasi yang Anda temukan, atau sebenarnya ini adalah model pemasaran menurut expert tertentu. Sehingga nanti Anda bisa menjelaskan bahwa pemasaran e-commerce pada price comparison ini sebenarnya dia menggunakan pemasaran menurut siapa. Jangan-jangan itu jawabannya kan gitu. Tapi di sini Anda kan menentukan 6 indikator 1 sampai 6. Apakah itu sumbernya dari wawancara atau sebenarnya dari sebuah konsep pemasaran modern yang ada pakarnya. Itu sebagai bentuk tanggung jawab ilmiah Anda pada penelitian ini. Oke, saya lanjut. Populasinya siapa dari penelitian ini? Populasinya dari sumbernya memang dari karyawan yang bekerja di press area, Pak. Oke, berapa orang yang Anda jadikan informan? Kurang lebih saya buat sekitar 6 sampai 7, Pak. 6 sampai 7. Oke, dan berdasarkan model penelitian, apakah pertanyaan yang Anda ajukan itu sudah merujuk kepada model konseptual? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Item per itemnya, artinya tidak ada yang keluar dari situ. Betul. Oke, mungkin yang terakhir pertanyaan dari saya baru beberapa poin saya cek. Apakah pada setiap rujukan di bab 2 Anda itu Anda tuangkan sumbernya pada daftar pustaka? Sudah, Pak. Yakin? Insya Allah. Insya Allah. Fasih banget, insya Allah. Oke, saya kira itu karena Anda sebagai praktisi saya kira sangat menguasai di lapangan. Tapi sebagai akademisi, ada 3 prinsip berpikir yang harus Anda pegang sebagai nanti calon sarjana. Mungkin setelah ini akan oleh Pak Agus didorong ke magister. Harus ilmiah, keilmiahannya 3. Ya. 3, rasional, empiris, objektif. Tapi kalau bisnis itu biasanya boleh aja lompat-lompat gitu kan. Tapi logika berpikir ilmiah sudah terbangun, saya melihat pada skripsi saudara,
Dan tinggal nanti benar-benar dipahami konsep berpikir ilmiah sebagai sarjana itu, ada rasionalitas berpikir, ada empirisme bagaimana kesesuaian data dan fakta di lapangan, dan objektivitas itu menjadi nilai yang penting untuk kita berargumen. Oke, saya kira itu saya kembalikan ke Bapak Yulianto. Terima kasih Pak Yayat. Izin Pak, saya pernah diajar Bapak di MPS ya Pak. Ah, saya lupa. Iya Pak. Oke. Oke, makasih Pak. Ya, Mas Bima ya. Saya mengatakan rasional, empiris, objektif. Sistematis juga ini. Saya mengkaji segi akademisi saja. Harusnya nggak terjadi nih. Ini ide bagus tulisan Anda ini. Ide juga bagus, menarik sekali. Tapi saya akan lihat segi sistematis akademisinya ya. Bab 1, ruang lingkup penelitian. Bisa koreksi saja, Mas Bima. Ini nggak perlu kalimat pertanyaan seperti ini. Ya Pak. Ruang lingkup penelitian nggak perlu kalimat pertanyaan. Dia itu membatasi. Harusnya dalam penelitian kualitatif, ini fokus penelitian sebetulnya. Bukan ruang lingkup penelitian ya, fokus penelitian. Gimana fokusnya? Ini bab 1 perlu ada perbaiki yang poin D itu ya. Fokusnya nggak perlu ada satu kalimat-kalimat bertanya, apakah nggak perlu ada. Ini Anda perbaiki. Nah, kemudian pertanyaan penelitiannya, bagaimanakah analisis pemasaran? Atau mungkin bagaimanakah strategi pemasaran ya? Nah, ini bagaimanakah analisis pemasaran? Kok sepertinya itu bahasanya kurang aneh ya. Ini mungkin dibuat ya? Bagi strategi mungkin. Ah, ya betul itu yang lebih bagaimana strategi pemasaran e-commerce gitu kan ya. Ini juga diperbaiki rumusan masalah dengan tujuan penelitiannya, Mas Bima ya. Nah, kemudian catatan saya dari skripsi Anda, saya akan langsung lompat bab 2. Tadi Pak ya sudah mengkaji. Tolong semua dicek ulang lagi. Kutipan-kutipan itu harusnya ada tahunnya, ada halamannya. Dan kalau dia bukan satu teori yang fenomenal, itu harus di atas tahun 2010 lah, sepotong ke belakang itu. Saya masih melihat buku-buku yang cukup lama, tapi itu bukan buku fenomenal. Kalau buku fenomenal tidak apa-apa, buku lama ya. Nah, setiap kutipan tahun dibarengi dengan halaman supaya memudahkan kita untuk mengecek pada halaman berapa kita bisa mudah mencarinya. Ini teknik pengutipannya ya, ini diperbaiki. Nah, kemudian saya langsung lompat kepada bab 4 nih, Mas Bima. Bab 4 terkait dengan pembahasan. Nah, ini saya belum melihat pembahasan yang tajam. Justru yang kalau saya sempat baca skripsi Anda saya buka dulu ya. Bab 4. Anda belum membahas sebetulnya. Coba dibuka, Mas Bima. Bab 4 ada pembahasan. Udah dibuka belum? Pembahasannya harusnya dia menganalisis hasil. Hasil sudah ada. Tetapi hasil sendiri saya melihat itu dapat dari mana? Hasil penelitian. Mas Bima. Halo, Mas Bima. Hasil penelitian bab 4 Anda itu didapat dari mana? Di sini sebenarnya yang saya masukkan hasil penelitiannya, hasil dari wawancaranya, Pak. Mana wawancaranya? Di tabelnya ada, Pak. Oh, belum. Itu sudah diolah. Harusnya di lampiran, Anda ada lampirkan hasil wawancara yang mentah itu. Dari sana baru Anda olah. Diolah, diperhati, masukkan ke dalam hasil. Hasil udah bersih deh itu. Bahkan Anda sudah mulai menggunakan naratif Anda sendiri di situ. Nah, jadi nggak lagi mentah itu kan ya. Jadi yang mentah itu Anda wawancara kepada informan, Anda masukkan ke lampiran. Nah, kalau kita mau menelusuri dari mana sepertinya bab 4 ini, hasilnya dari hasil wawancara kepada informan. Ini Anda belum melampirkan pada skripsi Anda terkait dengan wawancara dengan informan. Lampirkan ya. Baik, Pak. Nah, wawancaranya itu. Nah, kemudian ketika Anda sudah menjadikan bersih, diperbatin, dan kemudian disimpulkan dengan bahasa Anda kan, baru Anda bahas itu dalam pembahasan. Nah, jadi nggak kayak gini nih, Mas Bima nih, pembahasannya. Ini saya sering ini sesuai dengan wawancara Ebi Bianto, wawancara Rizky Amelia, wawancara Ali, wawancara Anissa, wawancara ini nggak begini pembahasannya. Nah, justru nggak saya tampilkan ini wawancara siapa, justru
yang namanya pembahasan, Anda menganalisis hasil penelitian, itu adalah bahasa Anda sendiri. Tapi bukan analisis kan. Jadi nggak usah lagi mengatakan ini dapat dari wawancara hasil ini, nggak perlu seperti ini. Berarti yang sudah diolah ya Pak ya nantinya Pak? Sudah diolah itu masuk ke dalam hasil itu Anda analisis secara mendalam di dalam pembahasan. Nah, ini yang saya belum kelihatan di sini, Mas Bima ini. Baik Pak. Ini kata Pak Ayat tadi secara empiris, kan ya, secara sistematis, secara objektif, secara rasional, itu ada dalam pembahasan. Ini saya belum lihat tajam di sini. Nah, kemudian baru Anda tambahkan lagi dukungan daripada hasil penelitian terdahulu yang relevan. Anda kan waktu itu mengutip jurnal-jurnal ya. Halo Mas Bima. Ya. Anda kan mengutip jurnal bab 2 kan ya. Itu ada gunakan untuk mendukung daripada pembahasan Anda sebetulnya. Sehingga menguatkan temuan Anda. Nah, itu pentingnya Anda mengutip jurnal-jurnal sebetulnya. Nah, baru dari pembahasan ini Anda bisa membuat satu simpulan. Nih, simpulan ini. Nah, simpulan ini. Ini kan dari pembahasan. Ketika pembahasannya belum tajam dan dalam, bagaimana Anda bisa membangun simpulan sampai ada 6? Anda kata indikator ya, nih. Ini bukan indikator nih, tapi hasil daripada pembahasan Anda. Ini begitu, itu namanya sistematis tuh, runtut ya berpikirnya itu. Ini saya masih belum melihat runtutnya berpikir secara akademis di dalam skripsi Anda. Nah, ini perlu Anda perbaiki lagi, ya Mas Bima ya. Ide dasarnya bagus, hasilnya bagus, tapi sistematikanya itu, sistematis berpikirnya itu belum runtut di sini. Ini perlu Anda perbaiki lagi ya. Oke, juga nih, dikit lagi nih, daftar pustaka Anda nih. Jangan dicampurkan buku dengan jurnal, hasil penelitian. Bedakan tuh, buku sendiri, hasil penelitian dan jurnal dibedakan, dipisahkan ya. Dikelompokkannya terpisah. Nah, saya kira ini beberapa masukan dan juga pertanyaan dari penguji. Nah, silakan untuk Pak Agus Khalid, Dr. Agus Khalid untuk memberikan arahan ini yang sudah hijrah ke luar negeri nih, meninggalkan kita ini. Tahu nih. Main ngilang aja. Videonya nggak ditampilin Pak Agus. Apa? Videonya tadi nggak tampil. Oke, bagus, silakan. Baik, makasih Pak Ketua, Maci ya, Pak Ci, dan Pak Yaya. Di Pak Yaya ini memang sudah terkenal dunia akhirat, Mas Bima, jangan kaget. Ya, saya dua mata kuliah Pak diajarin Pak Yaya. Iya, Pak Yaya yang buat sistem penelitian KPU. Betul. Sebenarnya karena dia aslinya jurusan agama tapi praktisi bisnis juga gitu kan. Jadi dunia akhirat udah dipenuhin. Pak Yuli apalagi tiap hari urusannya akhirat memang. Bentar lagi dapat sertifikat, Pak. Sertifikat. Ya, jadi ada 2 poin. Pertama dari Pak Yaya tadi bagus untuk bagaimana walaupun sekarang tidak ada dusta di antara industri sama akademis, ya kan, supaya lulusan kita bisa terserap baik, gitu kan. Itu perlu logical thinking-nya. Kemudian yang kedua dari Pak Yulianto, memang kita pertajam juga untuk analisisnya dari pembahasan itu supaya press area yang Anda simbolkan tadi itu lebih konkret, ya kan, pembahasan dari beberapa informan yang 7 orang masing-masing press area ya, press comparison itu nanti. Memang ini skripsi bukan model skripsi baru yang bagus, yang jarang gitu, Mas Bima, dan nanti kita perbaiki, kita sempurnakan yang bisa menjadikan satu tren baru lah ya di era digital ekonomi ini, gitu, dan menjadi satu apalah ya masukan. Bahkan saya usul Pak Yulianto ini akan menjadi satu jurnal juga. Oke, bagus. Ke depan Mas Bima. Kalau nggak salah Mas Bima siap menjadi penulis kedua, saya penulis pertama. Iya. Gitu Pak ya. Oke. Press comparison belum ada Pak buat jurnalnya Pak. Ini baru ya, Pak. Siap. Terus Mas Bima saya ucapkan selamat menjadi ketua IDEA, Indonesia E-commerce Association. Jadi ini ketuanya ada marketplace Bukalapak, Shopee dan sebagainya, ini jadi ketua. Sebentar lagi mungkin akan calon menteri kali ya. Buat dulu Pak. Itu saja sih mungkin masukan saya, dan diskusinya cukup panjang Pak Yuli.
Saya Ya. pun menyerap ilmu ini cukup panjang juga, harus belajar dengan beliau juga gitu kan, sehingga saya bisa tune in untuk bisa mengantarkan Mas Bima, moga-moga bisa jadi sarjana yang baik lah insya Allah. Itu saja mungkin saya kembalikan pada Pak Ketua yang Masya Allah sudah kelihatan sangat soleh hari ini, luar biasa. Sudah sertifikasi bagus nih. Pak Agus, selamat ulang tahun Pak Agus. Selamat ulang tahun. Oh ya, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun ya Pak. Bagus nih. Saya 17 November. Salah dong. Bukan Agustus bukan. Baik, Ya. baik. Makasih Pak Agus. Mas Bima. Ya Pak. Halo. Ya, Anda punya kewajiban segera memperbaiki skripsi Anda, menyempurnakan lagi ya. Nanti silakan kita segera perbaiki Mas Bima ya. Baik. Saya kira cukup sudah sama Bima Laga. Kita kembali ke Mbak Dela ini. Baik Pak, terima kasih Pak Yuli, Pak Yaya, Pak Agus, dan Mas Bima Laga. Sudah selesai sidang hari ini, selamat Pak. Nanti yudisiumnya saya kabarin ya Pak, biasanya habis maghrib, dan link Zoom-nya nanti saya bagikan di WA. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Yuli, Pak Yaya. Yo, sama-sama. Alhamdulillah. Hari ini sidangnya selesai lebih cepat, jadi bisa. Saya kira paling lambat saya kira nih. Enggak Pak, biasanya sampai maghrib, jam 5. Tadi kan Pak Agus lebih cepat lagi biasanya. Pokoknya Saya kalau saya masih di jalan, akhirnya saya harus minum dulu nih, gara-gara dipercepat ada Dela. Pak Yuli, ada Pak Yaya masih cepat gitu loh. Oke. Ya, oke. Ya, Bapak-bapak, Mbak Dela izin ya. Sukses Mas Bima. Terima kasih Pak. Wah, ini kita belum wawancarai saudara kita yang sedang keluar negeri nih. Oh, gimana? Ya, itu ketua yayasannya Pak Yaya itu masalahnya. Nah, ini perlu nih Pak ya ini untuk mengingatkan yang tua-tua, bapak-bapak tua ini kan ya. Yang Nah, yang mana tua- ini Pak? Soalnya Iya. Udah bisa di end ya Pak? Soalnya sama Dela masih direkod ini Pak. Jadi kalau ngomong Oh gitu.